Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas topik dampak buruk dari terlalu cinta kepada dunia ya. Tentunya kita tahu bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan kita juga disuruh untuk berikrar bahwasanya seluruh kegiatan kita adalah untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah bahwasanya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah. Dan dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sarana untuk kita bisa mewujudkan tujuan tersebut. Dia adalah sarana, bukan tujuan. Dia adalah darul ubur, yaitu negeri untuk numpang lewat, bukan darul qarar, bukan negeri untuk tinggal selama-lamanya. Dan Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, diturunkan di bumi bukan untuk tinggal selamanya di bumi, tapi untuk kembali lagi ke negeri yang sesungguhnya, itu negeri akhirat, itu surga yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka tentu tidak boleh kita menjadikan dunia sebagai tujuan utama, jadi orientasi utama, apalagi mencintainya lebih daripada yang seharusnya, sehingga akhirnya menjerumuskan kita dalam banyak hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai puncak cita-cita kami. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala punya pembahasan yang indah tentang dampak buruk terlalu cinta kepada dunia. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau terpesona kagum dengan harta mereka, yaitu orang munafikin, dan jangan kau terpesona dengan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha, sungguhnya Allah ingin menyiksa mereka, orang-orang munafik tersebut, dengan harta dan anak-anak mereka. Ya, wa tazhaqu anfusuhum, dan kemudian dicabut nyawa mereka, wa hum kafirun, dan mereka dalam kondisi kafir. Maka beliau menyebutkan ada 7 dampak buruk dari cinta kepada dunia. Kita akan ringkaskan penjelasan beliau tentang dampak buruk cinta kepada dunia. Beliau berkata, qalu wa inna makana hubbud dunya ra'sal khataya wa mufsidan lid-din min wujuh. Mereka para ulama berkata, hanyalah cinta kepada dunia itu menjadi kepala dari dosa-dosa, yaitu sumber dosa-dosa dan perusak bagi agama dari beberapa sisi. Artinya beliau menukil penjelasan para ulama kenapa cinta dunia itu merupakan sumber dosa-dosa dan merusak agama seseorang dari beberapa sisi. Kemudian beliau sebutkan 7 sisi. Ahaduha, adapun sisi yang pertama, anna hubbaha yaqtadi ta'zimaha wa hiya haqiratun indallahi. Karena cinta kepada dunia mengkonsekuensikan atau melazimkan seorang mengagungkan dunia tersebut, padahal dunia adalah hina dina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min akbaridz dzunub, dan di antara dosa paling besar adalah ta'zimu ma haqqarallah,
yaitu adalah mengagungkan apa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dia, ini dampak buruk pertama. Seorang ketika cinta dunia, dia mengagungkan sesuatu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil tentang hinanya dunia terlalu banyak. Artinya jangan sampai dunia dijadikan tujuan. Dunia itu sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama seperti Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis, kemudian juga dijelaskan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam. Dunia itu tidak terlaknat pada zatnya, tapi dia terlaknat dari bagaimana sikap manusia terhadap dunia tersebut. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka terlaknatlah dunia tersebut. Namun jika dunia dijadikan sarana untuk akhirat, maka dia adalah perkara yang mulia. Makanya Ibnu Jauzi menyebutkan betapa kita butuh dunia untuk menjalankan akhirat, untuk menafkahi anak istri butuh dunia, untuk sholat di masjid butuh dunia, untuk membesarkan masjid ini juga butuh apa? Dunia. Untuk haji umrah juga butuh apa? Dunia. Jadi masalah ketika dunia dijadikan tujuan. Jadi masalah ketika seorang mencintai dunia berlebih-lebihan, maka dunia yang dicintai berlebih-lebihan tersebut yang dijadikan tujuan adalah dunia yang sangat hina. Makanya Allah dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Seandainya dunia itu senilai di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, seandainya senilai, dia tidak senilai, dia lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk. Seandainya dunia itu senilai dengan sayap seekor nyamuk, tentu Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir seteguk air. Artinya orang kafir tidak berhak mendapat dunia, namun karena dunia itu hina, seandainya dunia itu bernilai, Allah tidak akan kasih sama orang kafir sama sekali. Bahkan seteguk air Allah tidak akan berikan kepada orang kafir. Namun kenapa Allah berikan kepada orang kafir? Bahkan Allah beri banyak, karena dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada nilainya. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW melewati ada bangkai kambing yang cacat, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, siapa yang suka di antara kalian dapatkan dijual atau membeli kambing ini dengan 1 dirham? Kata para sahabat, jangan 1 dirham, gratis pun kami tidak mau. Siapa yang mau dengan bangkai cacat lagi? Seandainya dia hidup pun kami tidak suka, karena dia cacat, apalagi sudah jadi bangkai. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dunia lebih hina daripada bangkai kambing ini. Oleh karenanya terlalu banyak dalil yang menjelaskan bahwasanya dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan benar tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Ya. Namun demikianlah manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki sifat cinta sama dunia, maka dia harus mengontrol cintanya tersebut. Kapan dia terlalu cinta kepada dunia, maka sehingga dia mengagungkan dunia tersebut, maka sungguhnya dia telah terjerumus dalam dosa, yaitu mengagungkan apa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sisi pertama dari dampak buruk cinta sama dunia, mencintai apa yang dihinakan oleh Allah. Kalau apa yang dihinakan oleh Allah, harusnya kita juga ikut menghinakan. Apa yang direndahkan oleh Allah, harusnya kita pun selayaknya ikut merendahkan, bukan sebaliknya. Allah hinakan malah kita agungkan. Baik. Yang kedua, dampak buruk dari cinta kepada dunia. Anna Allah la'anaha wa maqataha wa abghadaha illa ma kana lahu fiha, wa man ahabba ma la'anahu Allah wa maqatahu wa abghadahu faqad ta'arrada lil fitnah wa maqtihi wa ghadabihi. Ya. Saya carikan hadisnya ya. Dalam hadis ya, jadi Ibnu Qayyim berkata dalam hadis ini, dalam poin kedua ini, sungguhnya Allah telah melaknat dunia dan telah murka kepada dunia, dan Allah benci kepada dunia, kecuali
segala perkara dunia yang karena Allah, kecuali segala perkara dunia yang karena Allah. Semua yang bukan karena Allah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mencintai apa yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah dan dibenci oleh Allah, maka dia telah memaparkan dirinya untuk terfitnah dan untuk dimurkai dan untuk dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ibnu Qayyim mengatakan dunia dilaknat dan dibenci. Di antaranya dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, ya. Dan terlaknat juga apa yang ada dalam dunia tersebut. Illa dzikrullah wa ma walah au aliman au muta'alliman, ya. Kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga di sini orang yang belajar, orang yang alim dan juga orang yang belajar, ya. Maka hadis ini menunjukkan hukum asal bahwasanya dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kecuali yang di situ dunia tersebut, ya, dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan terlaknat yaitu menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan Allah dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dunia dan semua isinya. Kecuali yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang alim dan juga orang yang belajar, maka mereka itulah yang selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan wa mawalah yaitu apa yang mengantarkan kepada zikrullah seperti ketaatan kepadanya dan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Intinya Nabi mengatakan dunia mal'unatun, dunia itu terlaknat, wa mal'unun ma fiha, dan semua di atasnya terlaknat kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan juga hal-hal yang merupakan ketaatan, kemudian yang menjauhkan diri dari yang haram, wa aliman wa muta'alliman, dan orang alim ataupun orang yang belajar. Maka jika kita telah tahu dunia dilaknat, maka jangan kita membenci sesuatu yang terlaknat. Maka jangan kita mencintai sesuatu yang terlaknat. Karena kita mencintai sesuatu yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau mengikuti dunia, yang dunia tersebut dia ikuti bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin terjauhkan dari rahmat Allah. Semakin dia tenggelam dalam dunia bukan karena Allah, semakin terjauhkan dari rahmat Allah. Kenapa? Karena yang dia geluti, yang dia kejar itu terlaknat, terjauhkan dari rahmat Allah. Semakin dia mengejar sesuatu yang terjauh dari rahmat Allah, dia ikut terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau dia mencari dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya sini Ibnu Qayyim memberikan pengecualian, kata beliau, ya, Allah melaknat dunia dan murka kepada dunia dan membenci dunia illa ma kana lahu fiha, kecuali apa-apa yang karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita keluar dari laknat terkait dengan dunia, maka niatkan dunia yang kita dapatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Amr bin As radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah SAW mengangkat dia menjadi seorang amir, pemimpin pasukan. Dia bermusuh Islam beberapa bulan, kemudian diangkat menjadi amir pasukan perang. Rasulullah mengatakan agar kau mendapatkan ghanimah. Maka dia bilang, ya Rasulullah, aku berperang bukan untuk mencari ghanimah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, wahai Amr bin As, ni'mal malu salih li rajulis salih. Sungguhnya sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh orang yang baik. Maksudnya apa? Nabi ingin Amr bin As mendapatkan ghanimah, dan itu harta. Kalau dia dapat harta, maka dia bisa gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Karena kalau harta baik dimiliki oleh orang soleh, maka sangat bermanfaat. Maka siapa yang mencari dunia bukan karena Allah, dia hanya menjauhkan dirinya dari rahmat Allah. Dia menyebloskan dirinya dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluar cuma satu, setiap dunia yang dia cari, dia niatkan karena Allah. Ada tujuan di balik ini. Saya kenapa capek-capek mengejar dunia? Ada karena saya ini semua karena Allah. Entah untuk sedekah, entah untuk nafkah anak istri, entah untuk membantu tetangga, entah untuk menyambung silaturahmi. Tapi kalau dia hanya mencari tidak karena
Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis ada seorang pemuda yang melewati Nabi dan para sahabatnya, dan yarawna lima lahu ma lahu min nasyatihi wa jaladihi. Para sahabat kagum, orang ini gesit kemudian kuat. Maka para sahabat berkata kepada Nabi, "Lau ja'ala dzalika fi sabilillah." Seandainya pemuda ini menggunakan kegesitannya dan kekuatannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bilang sama Nabi, komentar, seandainya pemuda ini menggunakan kekuatannya dan kegesitannya karena Allah Subhanahu wa taala untuk jihad fi sabilillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpali para sahabat. Nabi mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah." Kalau dia ternyata keluar dengan niat untuk mencari nafkah, untuk menafkahi anak-anaknya masih kecil, sungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia cari nafkah untuk Allah, untuk menjalankan perintah apa? Allah. Perhatikan, ini yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan lagi, in kana kharaja yas'a ala abawaihi syaikhaini kabiraini, kalau ternyata dia mencari nafkah untuk mengayomi menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, renta, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. In kana kharaja yas'a, kalau dia keluar mencari dunia untuk apa? Ala nafsihi liyu'iffahu, dia untuk menafkahi dirinya agar menjaga dirinya, tidak minta-minta kepada orang lain, tidak menghinakan dirinya di depan orang lain, untuk menjaga harga dirinya, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kemungkinan keempat yang salah. In kana kharaja yas'a riya'an aw mufakharatan fahuwa fi sabilil syaitan. Kalau dia keluar cari harta untuk riya, untuk pamer-pamer, untuk bangga-banggaan, maka di jalan syaitan. Kenapa? Karena dia semakin terlaknat. Seorang kalau ngumpulin harta hanya untuk gagah-gagahan, untuk kaya-kayaan, untuk pamer-pameran, ini semua menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia terlaknat, dunia mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa aliman muta'alliman. Dunia terlaknat semua di atasnya kecuali zikir kepada Allah dan apa yang menyertai zikir tersebut seperti ketaatan dan orang alim dan orang yang belajar. Maka inilah hakikat dunia yang kita kejar-kejar. Kalau kita cari dunia bukan karena Allah, kita sedang menjerumuskan diri dalam suatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi kedua. Sisi ketiga, dan kata Ibnu Qayyim tadi, siapa yang mencintai apa yang dilaknat oleh Allah, maka dia telah mengantarkan dirinya untuk dimurkai oleh Allah. Untuk dimurkai. Kenapa? Allah benci dia, Allah laknat dia suka. Allah laknat dia malah kejar-kejar. Sisi ketiga, wa thalithuha, adapun yang ketiga, innahu idza ahabbaha sayyaraha ghayatahu wa tawassala ilaiha bil a'mal allati ja'alaha Allah wasaila ilaihi wa ila ad-daril akhirati fa akasa al-amra wa qallaba al-hikmata fan'akasa qalbuhu wa an'akasa siyaruhu ila wara'. Kata beliau, jika seorang sudah mencintai dunia, maka dia menjadikan dunia sebagai tujuannya. Bahkan akhirnya dia menjadikan amal soleh sebagai sarana untuk mencari dunia. Yang amal soleh tersebut adalah wasilah yang Allah jadikan agar dia bisa menuju ke Allah, untuk menuju surga darul akhirah. Namun dia membalikkan perkara, dia memberikan hikmah, maka terbaliklah hatinya, maka jadilah dia mundur ke belakang. Harusnya aturannya dunia kita jadikan untuk bisa beramal soleh, kan begitu. Dengan dunia kita umrah, dengan dunia kita haji, dengan dunia kita sedekah, dengan dunia kita bisa menafkahi anak istri, dengan dunia kita bisa bangun masjid, dengan dunia bisa bikin pondok, dengan dunia kita bisa bantu tetangga, bisa dunia kita bisa mengayomi anak yatim, dengan dunia kita bisa mengayomi janda, janda tua, janda muda kita ayomi. Perlu apa? Duit. Sekarang sebaliknya, justru amal soleh dia jadikan untuk dunia.
Tidaklah dia dakwah kecuali mencari dunia, tidaklah dia haji kecuali mencari dunia, tidaklah dia jadi muadzin kecuali mencari dunia, tidaklah jadi imam kecuali mencari dunia. Dibalik sama dia. Ini kalau dunia sudah menjadi tujuannya, perkaranya mengerikan. Allah telah mengingatkan model manusia seperti dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, itu siapa yang tujuannya dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan penuhi amalannya, balasannya di dunia tersebut. Wa hum fiha la yubkhasun, dan balasan tersebut di akhirat, ya, di dunia tidak akan dikurangi. Allah kasih. Kau cari dunia dengan amal soleh, Allah kasih. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka inilah orang-orang yang di dunia tidak mendapatkan kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan apa yang mereka amal soleh mereka kerjakan hilang semuanya. Wa batilu ma kanu ya'malun, maka sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Mereka beramal soleh namun tidak ada nilainya semua karena tujuannya apa? Duniawi murni. Seperti seorang bersedekah, niatnya murni supaya pahalanya, supaya rezekinya bertambah, murni. Dia enggak ada pikir dunia. Dia pikir saya sedekah supaya bertambah-tambah. Itu jadi pikiran saya, sedekah sekian nanti jadi sekian, sedekah sekian jadi sekian, itu pikirannya. Murni dunia. Dia Allah kasih, tapi dia tidak dapat apa-apa di akhirat. Kemudian juga Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Siapa yang ingin ganjaran yang disegerakan, maksudnya dunia, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, maka kami segerakan ganjaran tersebut di dunia bagi yang kami kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, kemudian kami jadikan neraka baginya yang dia masuk dalam neraka tersebut dalam kondisi terhina, ya. Allah juga berfirman, "Man kana yuridul harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang ingin ganjaran akhirat, maka kami akan tambahkan ganjarannya, dan siapa yang ingin ganjaran dunia, kami berikan darinya dan tidak ada bagiannya di akhirat kelak. Ini bahaya. Ada jenis manusia, jenis orang-orang yang mereka menjadikan amal soleh hanya sekedar untuk mencari dunia, dan dunia itu banyak dicari di balik amal soleh tersebut. Di antaranya harta. Dia menggunakan amal soleh untuk mendapatkan harta, dan murni dia cari harta. Di antaranya adalah zikir, yaitu agar dielu-elukan, agar disanjung-sanjung, agar dihormati. Sama, ini adalah bagian daripada dunia. Seperti ketika Nabi SAW ditanya oleh Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Adi bin Hatim At-Ta'i, dia masuk Islam, kemudian dia tanya tentang bapaknya Hatim At-Ta'i yang terkenal sangat dermawan. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana ayahku? Kana yasilur rahim, kana yat'imu ta'am, kana. Wahai Rasulullah, bagaimana ayahku dahulu? Dulu terkenal suka menyambung silaturahmi, memuliakan tamu, membagi-bagikan makanan. Bagaimana tentang ayahku tersebut? Bagaimana amalnya?" Apa kata Nabi SAW? "Kana abuka arada syai'an fa asabahu. Inna makana abuka arada syai'an fa asabahu." Ayahmu dulu ketika melakukan kebaikan tersebut, dia sedang mencari sesuatu dan dia dapatkan. Dijelaskan maksudnya adalah zikra, itu dia ingin dapat disebut-sebut orang, dia riya. Dan apa yang dia inginkan supaya terkenal dengan sebagai seorang dermawan, Allah berikan. Sampai sekarang Hatim At-Ta'i dikenal sebagai orang yang dermawan. Kalau orang ingin menyebutkan contoh tentang orang Arab dermawan, di antaranya Hatim At-Ta'i. Bahkan disebutkan saking dermawannya, dia nyalakan api di malam-malam di gunung supaya orang yang lewat kelaparan malam hari bisa mampir karena melihat ada api dinyalakan yang siap menjamu tamu siapa saja. Bahkan disebutkan kalau tidak ada tamu yang datang untuk makan di rumahnya, maka dia panggil budaknya, "Kau cari tamu. Kalau kau dapat tamu, kamu merdeka." Saking pingin menjamu apa? Tamu. Tapi itu semua dia lakukan hanya untuk riya, dan tujuan dia dapat. Dan itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran,
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang inginkan dunia dan perhiasannya, kami berikan di dunia dan kami tidak mengurangi. Dia ingin top, ingin terkenal, Allah berikan. Seperti orang yang jihad karena riya, ya Allah bangkitkan pada hari kiamat, kemudian Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan kekuatanmu, kenikmatan yang aku berikan kepadamu, keberanianmu, kepandaian memainkan senjata. Kata dia, qataltu fika hatta tushhid, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Karena engkau, kata Allah, kadzabta walakin qatalta liyuqal annaka jari, kau dusta. Tapi kau berperang supaya kau dikatakan adalah jagoan, pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan tujuanmu supaya dikenal jagoan, pemberani terjadi. Allah kabulkan di dunia. Benar-benar dia terkenal sebagai jagoan, pemberani. Tetapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini saking cintanya kepada dunia. Seseorang terkadang bahkan menjadikan amal soleh untuk meraih dunia. Entah harta, entah ketenaran, entah kehormatan, ya. Amal solehnya dijadikan untuk apa? Untuk meraih dunia tersebut. Yang seharusnya dunia kalau kita dapatkan untuk amal soleh, maka dibalik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ini antara dampak saking cinta kepada dunia. Saking cinta kepada dunia. Kadang-kadang saya sedih kita dengar ada sebagian, misalnya, semoga kita dijauhkan dari seperti itu. Misalnya dai diundang, kemudian pasang tarif, sampai ada yang boleh pasang tarif 1 menit 1 juta. Nah, ini saya diceritakan langsung sama panitianya, Ustaz Fulan kami undang. Dia tanya, budget kalian berapa? Cuma 5 juta. 5 juta 5 menit ya? Tidak apa-apa Ustaz. Datang Ustaznya 5 menit terus dia pergi. Karena 1 menit 1 juta. Itu tahun 2000-an ya. 5 juta ketika itu mahal. Kemarin juga ada orang undang saya, dia bilang, Ustaz alhamdulillah kemarin kita undang orang, dia bilang uang muka 70 juta. Ustaz top di televisi. Ini apa seperti ini? Alhamdulillah kita Ustaz sunnah enggak ada yang begitu. Kalau ada kelainan ya. Dan ada yang kelainan ada. Jangan sampai kita menjadikan ketenaran kita, ya, pandainya orasi kita sebagai sarana untuk mencari apa? Dunia. Dan ini adalah terlalu cinta sama dunia. Amal soleh yang seharusnya kita buang dunia ke situ, malah kita sekarang amal soleh untuk meraih apa? Dunia. Semoga Allah melindungi para dai dari yang seperti ini. Baik. Tetapi seandainya seorang, ya, dia bersedekah misalnya, kemudian dia menginginkan dunia tapi bukan itu yang utama, ini hanyalah sebagai sarana untuk dia bisa melanjutkan amal solehnya, maka tidak mengapa. Ya, karena Rasulullah SAW misalnya mengatakan siapa yang bersedekah, kami akan tambahkan mana qasad sadaqatan min ma'. Kata Nabi, sedekah tidak mengurangi harta. Jika seorang bersedekah, niat utamanya adalah akhirat, tetapi dalam hatinya juga pingin hartanya berkah, bertambah, tidak mengapa. Yang jelas keberkahan tersebut untuk akhirat, bukan untuk apa? Untuk dunia semata. Maka ini tidak jadi masalah. Seorang yang kemudian jadi imam, jadi muadzin, dia dapat harta untuk melanjutkan agar dia bisa menjalankan ibadah kepada Allah, bisa mengayomi anak istrinya sehingga dia bisa menjalankan tugasnya sebagai imam, sebagai muadzin dengan baik, tidak mengapa. Karena dunia bukan orientasinya. Dia orientasinya akhirat. Cuma realistis bahwasanya dia butuh biaya untuk bisa menjalankan kehidupan keluarganya, maka sebenarnya tidak jadi masalah. Jangan sampai dunia menjadi orientasinya. Baik. Ini tadi yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Warabi'uha. Yang keempat. Anna mahabbataha ta'taridu bainal 'abdi wa baina fi'li ma ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah. Cintanya terhadap dunia menjadikan dia terhalang dari melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Yaitu aktivitas-aktivitas ukhrawi yang bisa mendatangkan pahala yang bermanfaat bagi dia di akhirat. Karena saking cinta sama dunia, dia terhalang dari hal tersebut.
Lisyghali anhu bimahbubihi, karena dia sibuk dengan dunia sehingga tidak sempat melakukan aktivitas-aktivitas akhirat yang bermanfaat tersebut. Wan nasu hahuna maratib, kata Ibnu Qayyim, manusia dalam hal ini, dalam dampak buruk nomor 4 ini bertingkat-tingkat. Faminhum man yushghiluhu mahbubuhu anil iman wa syara'ihi. Di antaranya orang-orang ada yang sibuk dengan dunianya sehingga tidak beriman, tidak pelajari syariat-syariat Allah. Ada orang tidak mau. Sibuk dengan dunia, tidak sempat belajar agama. Terlalu cinta sama dunia, tidak belajar agama. Wa minhum, seperti apa? Seperti Heraklius. Heraklius dia tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia panggil Abu Sufyan untuk menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan jelaskan. Diinterogasi oleh Heraklius, diinterview. Begini jelaskan dia Nabi Muhammad cirinya begini, begini. Maka Heraklius berkata, jika apa yang kau katakan itu benar, fa saya meliku mawdi'a qadamayya hataini, dia akan menguasai singgasanaku ini, tempat kedua kakiku ini. Subhanallah, Heraklius tahu kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia gelisah memikirkan hal tersebut, karena Nabi yang ditunggu-tunggu tersebut ternyata bukan dari Bani Israel, ternyata dari suku Arab. Dia menyangka orang yang bersunat hanya Bani Israel, ternyata anak-anak Nabi Ibrahim ada juga dari jalur Hajar, yaitu Ismail yang juga bersunat. Akhirnya dia kumpulkan anak buahnya, dia tutup istananya, kemudian dia berkata, bagaimana kalau aku tawarkan kepada kalian keselamatan dengan mengikuti Nabi yang baru ini? Akhirnya rakyatnya pun kemudian gelisah, meronta-ronta, mau keluar, mau lari. Akhirnya dia tidak ingin jabatannya hilang. Dia ketika itu adalah Raja Romawi. Maka dia berkata, tenang, saya cuma coba iman kalian. Saya ingin tahu kekokohan iman kalian. Akhirnya dia lebih mendahulukan singgasananya daripada beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kirim surat kepadanya, Nabi mengatakan kepada Heraklius, aslim taslam yu'tikallahu ajrain. Masuklah Islam engkau akan selamat, dan Allah akan berikan kepada engkau 2 pahala, yaitu pahalamu sebagai Nasrani dan pahalamu lagi sebagai seorang muslim kalau kau masuk Islam. Kemudian Nabi berkata, fa in tawallait, kalau kau berpaling tidak mau beriman, fa inna ma 'alaika itsmul arisiyin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Nabi sudah ingatkan, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Oleh karena di antara dampak ketakutan Heraklius ketika Nabi SAW memimpin pasukan dalam perang Tabuk, Rasulullah SAW berjalan dengan 30.000 pasukan sampai di Tabuk, jarak tempuh sekitar 700 kilo, 750 kilo dengan 30.000 pasukan. Sementara pasukan Romawi bisa sampai ratusan ribu, bisa mungkin juta. Tapi ternyata Nabi tunggu 20 hari, mereka tidak muncul, mereka takut. Kenapa? Bisa jadi Heraklius apa takut? Karena dia tahu dia akan berperang melawan Nabi. Takut. Tapi dia tetap memilih kekafiran karena dunia. Jabatan itu indah, manis, semua orang hormat, semua orang tunduk, maka iman jadi korbannya. Ibnu Qayyim mengatakan manusia dalam hal ini bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah orang-orang yang sibuk dengan dunianya sehingga tidak sempat untuk beriman kepada Allah dan tidak belajar syariat-syariatnya. Ini yang paling parah. Dunia membuat dia tidak beriman, seperti Heraklius. Yang kedua, tingkatan kedua, minhum man yushghiluhu anil wajibat allati tajibu alaihi lillah wa li khalqihi fala yaqumu biha zahiran wala batinan. Ada orang yang sibuk dengan dunia sehingga lalai melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kewajiban yang terkait dengan hak Allah dan kewajiban yang terkait dengan hak manusia lain. Sibuk cari dunia, tidak sempat silaturahmi sama orang tua. Sibuk cari dunia, tidak sempat sholat mungkin, saking cari cinta sama dunia. Tidak sempat berbakti sama orang tua. Tidak sempat mengurusi anak istri. Tidak sempat mendidik anak istri, padahal didik anak istri hukumnya wajib. Tidak sempat. Kenapa? Saking cinta sama dunia. Sibuk sama dunia.
Yang berikutnya, wa minhum man yushghiluhu hubbuha an katsiri minal wajibat wa minhum man yushghilu an wajib yu'aridu tahsilaha wa in qama bi ghairihi. Ya. Di antaranya ada yang membuat dia terlalaikan dari banyak kewajiban dan ada terkadang sebagian wajib. Yang meninggalkan kewajiban pun bertingkat-tingkat. Ada yang meninggalkan banyak kewajiban, ada yang sebagian kewajiban karena kewajiban tersebut bertentangan dengan apa yang dia cintai. Maka dia mendahulukan apa yang dia cintai daripada kewajiban tersebut. Wa in qama bi ghairi, meskipun dia melaksanakan kewajiban yang lain. Terusnya ya. Sampai beliau mengatakan yang semakin rendah semakin rendah. Wa minhum man yushghilu an ubudiyyati qalbihi fil wajib wa tafrighihi lillahi inda adaihi fayuaddihi zahiran la batinan. Di antaranya saking cinta sama dunia, kalaupun dia melaksanakan yang wajib, mungkin dia salat tapi hatinya ke dunia. Ini yang paling rendah. Ada yang meninggalkan kewajiban, ada yang meninggalkan banyak kewajiban. Ada yang meninggalkan sebagian kewajiban, ada yang meninggalkan satu kewajiban, ada yang melaksanakan kewajiban tapi hatinya kosong. Kenapa? Kosong dari iman. Ketika dia sedang beribadah, hatinya mikir apa? Dunia. Ini saking cintanya sama dunia. Salat subuh, Allahu Akbar, dia sudah mikir nanti jam 8 rapat sama siapa, kemudian siang ketemu siapa, jangan lupa nanti pada asar ambil ini, kemudian tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullahi, sudah selesai. Pikiran dia tenggelam dengan rencana hari ini ketika dia takbir Rakatul Ihram salat subuh. Tahu-tahu imam sudah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diantara karena dampak cinta sama dunia. Ini yang paling ringan. Kata beliau, wa aqallu darajati hubbiha an yushghal an sa'adatin atau an yushghil an sa'adatil abdi wa huwa tafrighul qalbi li hubbillahi wa lisanihi li dzikrihi wa jam'i qalbi ala lisanihi wa jam' lisani wa qalbi ala rabbih fa ishquha wa mahabbatuha tadurru bil akhirah wa la bud. Kata beliau, paling minim derajat orang yang cinta sama dunia, paling minimal dia menyibukkan menjauhkan dia atau menyibukkan dia dari membuat seorang hamba hilang dari kebahagiaan yang hakiki. Apa itu kebahagiaan hakiki? Itu fokus hati untuk mencintai Allah. Dia tidak pernah fokuskan hati bagaimana saya mencintai Allah, bagaimana saya berkhulwat dengan Allah, bagaimana saya baca ayat-ayat Allah, enggak sempat ya. Bagaimana saya mempelajari asma Allahul Husna agar saya mencintai sama Allah, bagaimana saya berlazat salat malam, hilang semua. Kenapa? Hatinya dunia isinya. Ini paling derajat paling rendah bagi orang yang cinta sama dunia. Kemudian juga apa? Walisanihi li dzikrihi, membuat dia tidak sempat berzikir kepada Allah. Dan juga tidak sempat untuk memfokuskan hatinya ketika berzikir kepada Allah. Hati dan lisannya sinkron ketika berzikir. Kadang dia berzikir hatinya pikir dunia. Tidak sinkron antara lisan dengan hatinya. Maka kata beliau, maka cinta sama dunia, rindu sama dunia memberi mudarat kepada akhirat, dan pasti tidak mungkin tidak. Kama anna mahabbatal akhirah tadurru bid dunya, sebagaimana cinta kepada akhirat pasti memberi mudarat kepada dunia. Artinya kalau kamu cinta sama akhirat pasti ada dunia yang kau korbankan, pasti enggak mungkin. Kalau kau cinta sama dunia pasti ada akhirat yang kau korbankan, enggak mungkin bisa bergabung. Wa fi hadzal hadithi qad ruwiya marfu'an man ahabba dunyahu adharra bi akhiratihi. Telah diriwayatkan hadis secara marfu', siapa yang cinta dunianya maka akan beri mudarat kepada akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adharra bi dunyahu, siapa yang cinta kepada akhirat maka dunianya akan dapat mudarat. Fa athiru ma yabqa ala ma yafna, maka dahulukanlah yang kekal daripada yang akan sirna. Kalau harus berlawanan maka dahulukan akhirat. Tapi itu dampak buruk yang keempat. Sekarang yang keberapa? Kelima. Wa khamisuha anna mahabbataha taj'aluha aktsara hammil abdi. Cinta sama dunia menjadikan itu yang selalu di benak seorang hamba. Dunia. Itu yang terjadi pada orang. Mana-mana ketemu dunia, ketemu dunia, ngomong dunia.
Dan subhanallah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yang beliau wafat sekitar tahun 2000 atau 99, dalam satu klip video beliau berkata, sekarang orang sudah sibuk dengan dunia, sampai jangankan orang umum, bahkan para penuntut ilmu bicara tentang dunia. Apalagi zaman sekarang dunia dibuka oleh Allah bagi para dai, pada sebagian dai. Maka yang seharusnya mengingatkan orang kepada akhirat malah mengingatkan masyarakat sama dunia. Malah bergaya dengan kehidupannya, pamer-pamer kekayaannya. Dai tapi pamer apa? Kekayaannya. Dai tapi pamer dengan kehidupan mewahnya. Ini dai bukan ingatkan orang kepada akhirat, tapi dai memacu orang untuk kejar apa? Dunia. Sampai jadi bahan pembicaraan di antara penuntut ilmu. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, tahun sekitar 2000 atau kurang daripada itu. Sekarang 23 tahun kemudian, sekarang apalagi? Ya. Sehingga orang yang kalau sudah pikirannya dia bicara dunia ini gini, ini, nah, bukan bicara gimana dakwah, gimana ini, bicara dunia, terus bicara tentang dunia. Dan orang yang menjadikan dunia sebagai kecintaannya, maka menjadikan dia selalu terfokus kepada dunia tersebut. Waqad rawat Tirmidzi min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dari Anas bin Malik, di mana Anas berkata radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu akbaru hammihi." Siapa yang akhirat merupakan puncak orientasinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan menjadikan kekayaannya pada hatinya. Dia pikirannya akhirat terus. Maka Allah bikin dia qanaah, Allah bikin dia berkecukupan. Wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah menghimpun perkara-perkaranya. Mungkin dia banyak urusan sana, tapi Allah mudahkan dihimpun sehingga mudah dia selesaikan satu demi satu. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan tetap datang kepadanya dalam kondisi terpaksa, maghurah. Dia sudah takdirnya dia akan dapat dunia sebagaimana yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Wa man kanatid dunya akbaru hammihi, sebaliknya siapa yang dunia adalah puncak orientasinya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah buat kemiskinan terus di depan matanya, kurang melulu, tidak pernah puas, pengin ini terus, enggak pernah berhenti. Wa farraqa alaihi syamlahu, Allah cerai-beraikan urusannya banyak enggak selesai, urus ini enggak selesai. Karena yang urus dunia melulu. Urusan istrinya enggak selesai, anaknya enggak selesai, orang tuanya enggak selesai, kakaknya enggak selesai, adiknya enggak selesai. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidak datang dunia kepadanya kecuali yang telah ditakdirkan padanya. Artinya dia mau kerja sampai mampus pun dunia segitu-segitu aja, sesuai dengan Allah takdirkan. Maka di antara dampak buruk dunia, hidup menjadi selalu kurang ya. Kurang dan benar ya. Sehingga apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Law kana li ibni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan, fala yamla'u jawfa ibni Adam ila turab." Kalau seandainya anak Adam diberikan 2 lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga, dan dia tidak akan pernah puas sampai tanah dimasukkan dalam mulutnya. Kalau mati baru selesai. Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kalian terlalaikan dengan sifat banyak, sikap membanyak-banyakan, banyak ini, bangga-banggaan. Kapan berhenti? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk liang lahat. Allah menamakan masuk liang lahat, dikubur dengan ziarah, karena alam barzah cuma sebentar, habis itu alam akhirat. Maka Allah namakan dengan apa? Ziarah. Sampai kalian menziarahi kuburan, maksudnya sampai kalian masuk liang lahat, baru berhenti. Ya, saya ketemu orang umur 80-an. Cara gini, ternak, bisnis ini, bisnis sudah tuh kasih anak buah ente ibadah. Umur segitu ngomong aja setengah mati masih bicara dunia, melurus. Kasihan saya ngelihatnya. Semoga saya tidak seperti itu. Kasihan umur segini semua ngapain? Dulu para salaf mengatakan, jika ahlul Madinah sudah berusia 40 tahun, mereka fokus ibadah. Sudah 40 tahun. Karena sudah 40 tahun orang sudah turun kemampuannya, maka sudah saatnya beribadah. Zaman sekarang 40 tahun mulai terbuka apa? Dunia. Mulai banyak relasi, banyak teman, banyak ini, mulai Facebookan, mulai semakin
semakin terbuka dunia. Oleh karenanya seorang kalau cinta dengan dunia, dia tidak akan pernah puas, tidak akan pernah puas. Kata Nabi SAW, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah membuat kemiskinan di depan matanya, terus sampai tua pun dia masih terus tidak pernah berhenti. Dia lupa sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa kalau sudah tua. Dan urusannya tercerai-berai. Dia tidak pernah merasa puas, dan ketidakpuasan adalah ketidakbahagiaan. Ya. Kapan orang bahagia? Kalau dia puas. Kalau dia qanaah, kapan dia baik? Ketika nerima, dia malah dia bahagia. Kalau tidak nerima, enggak akan bahagia. Taib yang keberapa sekarang? Keenam. Qasadisuha anna muhibbaha ashaddun nasi adaban biha wa huwa mu'adzabun fi durihi ats-tsalath. Yu'adzabu fid dunya bi tahsiliha was-sa'yi fiha wa munaza'ati ahliha wa fi daril barzakh bi fawatiha wal hasrati 'alayha wa kaunihi qad hila bainahu wa baina mahbubihi ala wajhin la yarju ijtama'ahu bihi abadan wa lam yahsul lahu hunaka mahbubun yu'awwidhuhu anhu fa hadha ashaddu an-nasi 'adaban fi qabrihi yu'malul hammu wal ghammu wal hazanu wal hasratu fi ruhihi ma ta'malu ad-daidanu wa hawamul ardi fi jismihi kama qala Imam Ahmad, dan seterusnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sungguhnya pecinta dunia adalah orang yang paling teradab dengan dunia tersebut. Dunia yang dia cinta itu mengadab dia. Kok bisa mengadab dia? Itulah tadi Allah berfirman dalam surat At-Taubah, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jangan kau terpesona dengan harta mereka, orang munafikin, apalagi orang kafir. Jangan terpesona dengan anak mereka. Sungguhnya Allah ingin mengadab mereka dengan harta mereka di dunia. Allah adab di dunia. Ya. Bagaimana cara Allah mengadab mereka dengan harta mereka? Ibnu Qayyim menjelaskan, orang yang paling teradab dengan dunia adalah pecinta dunia. Wa huwa mu'adzabun fi durihi tsalath. Dia diadab di 3 alam. Alam dunia, alam barzah, sama alam akhirat. Alam dunia bagaimana? Terazab dengan sibuk mengejarnya, mencarinya. Mungkin merebut harta dari orang lain, bersaing dengan orang lain. Pusing kalau ada saingan, takut hartanya hilang. Bagaimana menjaganya? Pusing. Mikir terus. Si miskin jam 9 malam sudah tidur, dia jam 12 masih sibuk. Terazab dengan hartanya, terazab. Dia sudah dapat, tidak puas, masih pingin lagi, tamak, masih pingin lagi. Sudah dapat cita-citanya, belum puas, pingin lagi yang lain, tidak pernah puas. Kalau sudah dapat, takut hilang, bagaimana? Muncul ada orang punya usaha baru, aduh, ini saingan kita harus begini. Setengah mati, terazab. Diazab dengan hartanya. Tapi kalau dia lakukan karena akhirat, tidak ada masalah. Dia kerja, tapi dia akan bahagia. Beda kalau orang cari harta karena akhirat, dia bahagia. Dia capek, dia bahagia. Saya ingin bangun pondok, saya ingin bangun ini, saya tenang, dia bahagia. Tapi kalau sekedar banyak-banyakan, dia tersiksa dan tidak pernah puas. Sama kalau sudah bicara jabatan, orang kalau menjabat karena Allah untuk kesuksesan bangsa dan negara, karena Allah dia akan bahagia. Tapi kalau tidak, hanya untuk dunia, untuk nyenangin anak istri, untuk gagah-gagahan agar dihormati oleh orang, maka dia paling menderita. Sampai enggak tidur malam-malam, sibuk pikir rencana, gini ada saingan, capek. Ribut sana, dengar komentar orang, bikin cari keridhaan orang, ternyata tidak diridhoi. Repot. Hidupnya hanyalah drama. Kasihan. Maka antum jangan lihat orang punya harta pasti bahagia, belum tentu. Belum tentu. Ada orang kawan saya kenal punya harta banyak. Mobilnya entah harganya 8 miliar atau berapa, 6 miliar atau berapa miliar mobilnya. Dia bilang sama kawan saya yang lain, kamu jangan seperti saya. Aduh, saya waktu enggak ada, buat keluarga enggak ada, kamu jangan seperti saya. Orang yang lihat dia pingin seperti dia.
mobil mewah, dikawal. Orang semua ingin seperti dia. Dia tidak. Kamu jangan seperti saya, sudah terlanjur. Makanya jangan kita hanya lihat kenikmatan yang dia miliki, kita lihat apa yang Allah ambil dari dia. Dia tersiksa. Waktu untuk keluarga enggak ada, waktu anak-anak tidak ada. Ya. Kegelisahan hatinya, ekonominya bagaimana? Selalu lihat nilai saham, pusing gimana kalau naik, gimana kalau turun, pusing. Ada saingan muncul, gimana hartanya kalau ini, perubahan politik bisa merubah kebijakan. Mikir. Ini semua kalau untuk akhirat enggak ada masalah, dia pasti bahagia. Tapi kalau hanya sekedar dunia untuk banyak-banyakan, riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Dia cari harta untuk bangga-banggaan, untuk banyak-banyakan, dia di jalan syaitan, hanya menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tersiksa dengan harta tersebut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dia tersiksa di dunia. Kenapa? Dia sibuk mencarinya, sibuk banyak pikiran, waktu letih mengejar yang tidak pernah selesai. Adapun di alam barzah, bagaimana dia menderita? Dia menderita karena yang dia cintai terpisah darinya. Mobil mewah sudah dia beli, rumah mewah yang begitu indah, kejabatan yang dia miliki, tiba-tiba dia terpisah dari semua itu. Sedihnya luar biasa. Terpisah dari yang dia cintai. Beda kalau orang ingin akhirat, maka dia bahagia. Dia menuju alam baru yang dia lebih cintai daripada dunia. Maka akhirnya timbullah penyesalan wal hasrah. Dia terpisah ya dari apa yang dia cintai, yang tidak mungkin berkumpul lagi selama-lamanya. Dan tidak ada yang menggantikan apa yang dia cintai di alam barzakh tersebut. Tidak ada yang menggantikannya. Ya. Maka ini adalah orang yang paling tersiksa di kuburannya. Maka dia mengalami penderitaan, kegelisahan, kesedihan, penyesalan dalam ruhnya. Sebagaimana jasadnya dimakan oleh ulat, dihabisi, ruhnya juga dihabisi oleh kesedihan, kegelisahan, gundah gulana, penyesalan yang selalu menyiksa ruhnya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Adapun di akhirat, ya, tentunya dia akan dihisab oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mukthirina humul aqalluna yaumal qiyamah. Sungguhnya orang-orang yang punya harta yang banyak, mereka adalah orang-orang yang sedikit pahalanya pada hari kiamat kelak. Kenapa harta terlalu banyak? Kalau bukan karena Allah, kecuali orang yang sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana, sedekah sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, dia yang paling sedikit. Di dunia orang lihat mewah, rumah paling besar, mobil paling mewah, anak buah paling banyak, dia paling sedikit, paling miskin di akhirat, pahalanya sedikit. Kenapa dia kumpul-kumpul dunia bukan karena Allah, maka dia yang paling menderita pada hari kiamat kelak. Hisabnya paling panjang. Sudah paling panjang hisabnya, ternyata hartanya bukan karena Allah, semakin memberatkan dia dalam siksaan. Maka dia paling tersiksa dengan setiap harta yang dia raih, membuat dia semakin tersiksa. Setiap mobil mewah yang dia beli bukan karena Allah, tidak ada manfaatnya, semakin menyiksa dia di hari kiamat kelak. Setiap kemewahan yang dia miliki, yang dia rasakan nikmat di dunia, semakin menyiksanya di akhirat. Kecuali kalau dia membelinya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang mencintai dunia tersiksa. Kemudian yang ketujuh, wasabiuha, anna ashiqaha wa muhibbaha alladhi yu'thiruha 'ala al-akhirah min asfahil khalqi wa aqallihim aqlan idh athara al-khayala 'ala al-haqiqati wal manama 'ala al-yaqdhati والظل الزائلة على النعيم الدائم والدار الفانية على الدار الباقية وباء حياة الأبد في أرغد عيش بحياة إنما هي أحلام نوم أو كظل زائل أن اللبيب بمثلها لا يخدع. Kata beliau, dampak buruk yang ketujuh, perindu dunia dan pecinta dunia yang mendahulukan dunia daripada akhirat adalah orang yang paling goblok, orang yang paling kerdil akalnya. Kenapa? Karena dia telah mendahulukan khayalan atas hakikat.
Ibnu Qayyim mengatakan dunia ini ibarat seperti perkataan sebagian salaf. Dunia itu ibarat seorang tidur kemudian terbangun sudah di alam akhirat. Sebentar. Dunia kan mungkin 60, 70 tahun, 80 tahun dibandingkan akhirat abadi seperti tidur sesaat. Bagaimana kamu mendahulukan yang sesaat? Mimpi, khayalan di atas yang hakikat. Wal manama 'alal yaqdha, kau mendahulukan mimpi di atas kesadaran. Kau mendahulukan dhilluz za'il, naungan yang segera hilang. Ada bayangan kemudian hilang. Kau dahulukan daripada kenikmatan yang abadi. Bagaimana kau mendahulukan darul faniyah, dunia yang fana ini akan sirna, kau dahulukan daripada akhirat yang abadi. Engkau jual kehidupan yang abadi dengan kenikmatan yang luar biasa dengan kehidupan yang hanyalah hakikatnya mimpi. Orang yang cerdas tidak akan terpedaya dengan dunia ini. Oleh karenanya orang melakukan maksiat disebut orang jahil. Allah berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Fa ulaika yatubullahu 'alaihim." Kata Allah, sungguhnya taubat itu hanya bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan kejahilan. Maksudnya kemaksiatan dengan kejahilan, maksudnya setiap pelaku maksiat orang jahil, pasti bodoh. Makanya ketika Nabi Yusuf digoda oleh para wanita Mesir, maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari godaan mereka. Ya. Kemudian wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, kalau kau tidak palingkan godaan mereka dariku, aku akan condong kepada mereka dan aku termasuk orang-orang jahil. Itu aku akan terjerumus dalam maksiat. Kenapa orang pelaku maksiat disebut orang jahil? Karena dia mendahulukan kenikmatan yang sesaat dengan mengorbankan, menumbalkan kenikmatan yang abadi yang sempurna. Kenikmatan yang sesaat dan penuh dengan kekurangan yang diakhiri dengan penderitaan, dia dahulukan daripada kenikmatan yang abadi. Kelezatan dunia yang singkat yang didahului dengan hati yang kering, dia dahulukan daripada kenikmatan abadi yang sempurna. Orang seperti orang jahil. Orang seperti orang jahil. Oleh karena orang yang mendahulukan dunia hanyalah orang jahil. Bagaimana dia mendahulukan dunia yang ingin dia tinggalkan, kemudian dia lupa dengan kampung akhiratnya. Harusnya kamu bekerja di dunia ini untuk buat istana sebesar-besarnya di akhirat. Beramal soleh, bersedekah, cari dunia untuk akhirat. Harusnya demikian. Bukan cari dunia, lupa dengan apa? Akhirat. Sebagian orang, tenang Ustaz, nanti kalau saya punya uang banyak, saya rajin ngaji. Malah duit banyak, malah nggak pernah ngaji. Lupa. Mungkin saya tambahkan yang terakhir, bahwasanya yang ke-8, orang yang mencinta dunia bisa sampai pada derajat menyembah dunia. Jadilah dunia yang mengaturnya, bukan dia yang mengatur dunia. Dia merasa dia pemilik dunia, ternyata dia jadi budak dunia. Dia merasa dia ngatur dunia, dia punya duit banyak, dia bisa enak ngatur dunia. Ternyata kenyataannya dunia yang ngatur dia. Dunia yang ngatur dia. Dunia bilang kamu begini, dia kerjakan. Ribut sama kakakmu, dia ribut sama orang temu, ribut. Tinggalkan sholat, dia tinggalkan sholat. Ini haram lakukan supaya kau dapat saya. Akhirnya dia merasa memiliki dunia. Untuk mengatur dunia, ternyata dia diatur oleh apa? Dunia. Kata Nabi SAW, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah. Ya. Tersungkur dan terjatuh hamba dinar. Tersungkur dan terjatuh hamba dirham. Tersungkur dan terjatuh hamba kain-kain yang indah, yang orientasinya hanyalah keindahan penampilan. Ta'isa wa antakasa, tersungkur di atas wajah atau terbalik di atas kepalanya. Rasulullah mengatakan, menamakan mereka dengan hamba dinar, hamba dirham. Kenapa? Karena mereka sangat tunduk kepada harta. Apapun yang harta bilang, mereka kerjakan. Haram, harta bilang tanda tangan. Yang penting kamu dapat saya, tanda tangan. Harta bilang ribut sama kakakmu, ribut, yang penting kamu, saya akan bersamamu. Cari dunia, yang penting ribut sama kakak, enggak peduli. Bohong, enggak peduli.
Yang penting apa? Dapat dunia. Jadilah dia diatur oleh dunia. Benarlah dia hamba dunia. Dia merasa dia menguasai dunia. Untuk ngatur dunia, ternyata dia yang disetir oleh apa? Dunia. Dan Allah Nabi mengatakan, ta'isa, celaka. Dan orang seperti ini hanyalah celaka dan pasti menderita. Karena Allah Rasulullah mengatakan tersungkur dan terjatuh. Namanya tersungkur, terjatuh. Sakit atau tidak? Sakitlah. Dia pasti tersiksa. Demikian saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.